Pemirsa, istilah predikat crime ini kami jadikan atau kami cantumkan dalam perdebatan kami kali ini, mungkin untuk Anda masyarakat juga mungkin bisa kami berikan informasi sebenarnya definisi dari predikat crime sendiri seperti apa. Ini merupakan tindak pidana lainnya yang menjadi asal dana dari kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Relatif simpelnya adalah seperti itu predikat crime yang kami perbincangkan pada malam hari ini. Tadi disebutkan oleh Mas Yudi ada tantangan untuk bisa mengungkapkan atau menentukan predikat crime dalam kasus ini, karena jangan sampai kemudian ada celah sehingga bisa menjadi lepas dari kasus ini, Panji Gumilang, sehingga diperlukan adanya korban yang speak up. Nah, untuk bisa mengetahui hal ini lebih lanjut lagi, kita akan dengarkan suara dari salah satu mantan wali santri, kemudian juga mantan anggota NII, yaitu Ibu Leni Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, Ibu Leni memang sempat memberikan keterangan kepada beberapa media. Ada kejanggalan-kejanggalan apa saja yang Ibu Leni temukan pada saat masih berada di sana. Tapi kemudian kami menyoroti yang pertama, Ibu, pada malam hari adalah masalah mengenai asal dari rekening, asal dananya seperti apa. Apa yang Ibu ketahui mengenai hal ini? Iya, jadi dari WhatsApp grup wali santri itu saya lihat profil-profilnya kok ternyata yayasan-yayasan semua, gitu, hampir semua ya. Sebagian besar itu, oh ternyata begini pola mencari dana untuk sumber infaknya gitu. Bagaimana ya, Ibu polanya? Dari situ, ya seperti yang pernah juga saya ikut terlibat jadi relawan, ya sukarelawan di yayasan tersebut. Tapi di yayasan tersebut saya hanya mendapatkan fee waktu itu 20%-an lah untuk setiap donatur itu, dan itu langsung saya buat untuk infak gitu ya, karena tujuannya memang apapun yang sudah saya dapatkan itu akan disalurkan lagi untuk infak, demikian. Jadi kalau yang saya tahu kemudian ternyata setiap yayasan itu juga ada setoran dari pendapatan yayasannya itu ke atas langsung gitu. Jadi selain dari pribadi sudah diambil untuk infak, dari pendapatan yayasannya pun ternyata ditarik juga. Waktu itu yang yayasan saya itu kan ada di daerah saya itu ada 2 ya, di Jakarta dan Bandung itu sekitar 30%. Nah di situ saya sudah mulai nggak sreg gitu, ini greedy sekali ya, serakah gitu. Ini mah namanya perbudakan gitu. Makanya kan sampai ditargetkan juga 300 juta per orang dalam 3 tahun harus selesai. Jadi drastis sekali, ekstrim sekali dari 20 juta ke 300 juta gitu gelombang keduanya. Nah saya juga udah resah gitu, takut ini termasuk pencucian uang gitu. Sampai saya waktu itu kembalikan HP-nya, data-datanya semua dikembalikan kepada yayasan, dan saya minta waktu itu yang menerima saya itu bagian marketingnya, udah jangan ikutan lagi ini, nanti kita kena nanti ini pencucian uang, saya bilang kayak gitu. Udah berhenti deh semua. Saya sampai WA-in juga ke ketua yayasan, kemudian ke bendaharanya, ke pimpinan juga ya. Udah jangan pakai cara itu, kok kita jadi dimanfaatin kalau bikin yayasan tuh malah bukannya untuk profesional gitu, malah dimanfaatkan lagi, ini dari atas ini minta pendapatan yayasan. Ini kan udah nggak bagus gitu. Saya sudah menasihati seperti itu malah diblokir sama teman-teman gitu ya. Ya sudah, yang penting saya sendiri sudah melepas diri dari itu, saya sudah lebih tenang gitu. Dan sampai akhirnya ada berita ini, ya itulah yang saya khawatirkan dulu, berarti ya akan terjadi. Dan mungkin sekarang ini jadinya. Sepengetahuan Ibu, ada berapa yayasan, Ibu? Ya kalau saya kan tahunya hanya dari WhatsApp grup ya, dari WhatsApp grup wali santri, kemudian juga dari pertemanan juga saya dengar familiar dengan yayasan ini gitu kan, dari teman-teman sesama wali santri aja, dan dari orang dalam gitu. Baik, Ibu. Saya tahu itu yayasannya orang dalam gitu. Baik, cara-cara apa saja Ibu yang dipraktekkan oleh baik itu yayasan atau per individu untuk bisa mendapatkan uang untuk disetorkan? Dia follow up lewat WhatsApp gitu kan, lewat Instagram atau media sosial gitu. YouTube-nya ada, misalnya seperti itu. Kalau yang biasa dilakukan di antara teman-teman ya follow up lewat WhatsApp group, menyebarkan proposal.
begitu. Memang dilaksanakan sih Mbak, pembangunan musola yang hampir rubuh gitu kan. Makanya saya tertarik karena alhamdulillah di pelosok-pelosok sana MCK juga dibangun gitu. Itu termotivasi saya memang untuk membantu fasilitas di sana agar lebih baik ya di pelosok-pelosok. Tapi ya sejak udah tahu malah dimanfaatkan lebih gitu, itu di situ saya ya nggak suka gitu, dan hati nurani saya berontak gitu. Saya nggak mau saya dan teman-teman itu dijadikan budak jadinya gitu ya, diperalat lagi untuk kembali ke cara-cara zaman dulu gitu untuk memenuhi target imsak. Saya nggak setuju. Baik, nanti kita akan lanjutkan Gitu, Mbak lagi. Putri. Baik, kita akan lanjutkan lagi Bu Leni mengenai hal ini. Informasi apa saja yang Bu Leni bisa berikan? Kalau sudah mendengarkan tadi keterangan Bu Leni, seperti itulah cara-cara ataupun juga metode untuk pengumpulan uang. Bagaimana kemudian Prof. Suparji dan juga Pak Ito? Apakah ini juga bisa masuk dalam predicate crime? Tapi nanti kita akan gali lebih dalam setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.